Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa dan teman saya Kristi Mutian. Kami dari kelompok manajemen pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan perkenalkan juga 3 anggota kelompok kami lainnya. Yang pertama adalah Ahmad Hilmi Fauzan, yang kedua Yuda dan Mawansa, dan yang ketiga Danika Cayani. Oke, baik. Di sini teman-teman kami ingin membahas tentang apa sih pentingnya pemasaran. Pentingnya pemasaran dalam suatu bisnis atau disebut distribusi itu sangatlah penting karena tanpa adanya proses pemasaran suatu barang atau jasa maka masyarakat umum tidak akan mengenal jasa atau barang tersebut. Kemudian apa sih pengertian pemasaran sendiri? Yang merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, mempromosikannya, dan mendistribusikannya kepada konsumen dengan tujuan bisa memuaskan konsumen menurut William J. Stanton. Dan dengan melakukan suatu pemasaran yang baik, maka akan membuat banyak orang tahu tentang produk usaha bisnis Anda dan memungkinkan banyak konsumen yang tertarik, terlebih lagi produk usaha bisnis Anda memiliki kualitas dan nilai inovatif dan juga keunikan. Ruang lingkup pemasaran, yaitu ada 5. Yang pertama, organisasi. Pemasaran organisasi ditujukan untuk menaikkan nama dan citra organisasinya di mata masyarakat umum. Dan tugas suatu organisasi adalah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dengan baik. Organisasi juga bertanggung jawab pada perencanaan dan perdagangan barang, periklanan, riset, pemasaran, analis, dan pengawasan penjualan, perencanaan saluran teritorial dan kuota, pengawasan persediaan, penjadwalan produk, serta distribusi. Yang kedua, pasar. Suatu tempat yang dianggap mempunyai nilai jual yang tinggi untuk memasarkan sebuah produk atau jasa. Pada pokoknya pasar dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu pasar industri, konsumen, pasar penjualan, dan terakhir pasar pemerintah. Yang ketiga, produk. Produk yang dimaksud di sini adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh suatu perusahaan yang kemudian dipasarkan. Yang keempat, saluran distribusi. Saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Nah, yang terakhir, yang kelima, penentuan harga. Ada 2 pendekatan pokok dalam penentuan harga jual, yaitu pendekatan biaya dan pendekatan pasar atau persaingan. Baik. Hai, saya Danika akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu konsep dasar dalam manajemen pemasaran, yaitu 1. Konsep produksi. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa produk yang murah dan tersedia secara luas menghasilkan lebih banyak penjualan. 2. Konsep produk. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa pelanggan lebih memilih produk-produk berkualitas. 3. Konsep penjualan. Konsep penjualan adalah konsep yang memikirkan bagaimana menjual barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk dapat dinikmati oleh konsumen. 4. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran sendiri adalah salah satu konsep dasar yang penting dalam manajemen pemasaran. 5. Konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial didasarkan pada konsep pemasaran yang menambah filosofi kesejahteraan sosial. Oke, saya Yuda Darmansa akan melanjutkan penjelasan tentang perubahan manajemen pemasaran. Pemasaran saat ini berubah bentuk dan strateginya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kemajuan zaman dari segi informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. 7 pengaruh dan penyebab perubahan manajemen pemasaran. Yang pertama, teknologi yang berubah. Revolusi digital telah menciptakan satu zaman informasi, zaman industri dicirikan oleh produksi massal dan konsumsi massal. Toko yang penuh persediaan, iklan di mana-mana, dan zaman informasi berjanji untuk menghasilkan level produksi yang lebih akurat dilakukan melalui jaringan elektronik dan menambah ke dunia pasar market secara online. Yang kedua, globalisasi. Kemajuan teknologi dalam transportasi, pengiriman, dan komunikasi telah lebih memudahkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pemasaran baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga memiliki keuntungan untuk mengembangkan usaha jauh lebih mudah.
3. Deregulasi. Banyak contoh negara yang telah menderegulasikan industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. 4. Privatisasi. Banyak negara telah mengalihkan perusahaan pabrik mereka ke manajemen dan kepemilikan swasta guna meningkatkan efisiensi, seperti British Airways dan British Telecom di Inggris. Baik, saya Ahmad Hilmi Fauzan akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu poin tugas yang diperlukan bagi pemasaran yang berhasil. Yang pertama, mengontrol atau mengawasi hasil dari kegiatan manajemen pemasaran yang sudah dijalankan. 2. Mengembangkan pemasaran kepada produk dan jasa dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, memberikan servis yang cukup kepada konsumen tetap perusahaan agar dapat memudahkan kita untuk melakukan peningkatan penjualan atau upselling. Yang keempat, menganalisis kekurangan dari pemasaran yang kita lakukan agar mendapatkan solusi untuk melakukan pemasaran ulang ke depannya. Baiklah, berikut presentasi dari kelompok kami dan saya mewakili teman-teman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.